Oke, hari ini kita masuk materi pertama, matematika peminatan. Judulnya adalah fungsi eksponen. Sepertinya masih belum semangat ini. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Berarti udah siap ya. Hari ini kita mulai belajar fungsi eksponennya, tapi sebelumnya saya minta setiap orang sudah ada buku catatan dan pulpennya, alat tulisnya, supaya lebih mudah untuk memahami. Ya, fungsi eksponen. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan pengertian fungsi eksponen, dan yang kedua, menggambar grafik fungsi eksponen dengan bilangan dasar, bilangan pokok A besar dari 1, dan A di antara 0 sampai 1. Kata kunci di sini semua bilangan, ada bilangan fungsi eksponen harus positif, ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya eksponen ini sudah tidak asing bagi kamu karena kamu sudah belajar dulu di SMP, kalau tidak salah bilangan pangkat, ya, seperti itu kan. Jadi fungsi eksponen digunakan, ini sering digunakan di dalam berbagai bidang, ada bidang ekonomi, biologi, kimia, matematika. Jadi aplikasi dari fungsi eksponen ini adalah berkaitan dengan masalah pertumbuhan dan peluruhan. Itu yang dipakai fungsi eksponen. Nah, perlu diingat, jadi yang perlu kamu ingat, waktu SMP kan sudah pernah belajar bilangan eksponensial ya. Oke. Jadi pangkat bulat positif. Jadi bilangan eksponensial itu adalah pangkat bulat positif dengan untuk A anggota himpunan bilangan real dan N anggota himpunan bulat positif. Maka berlaku A pangkat N itu sama dengan A kali A dikali A sampai N faktor. Jadi di sini A pangkat N dibaca A pangkat N. Paham ya untuk yang ini? Paham, Mem. Oke. Saya ulangi ya. Sekarang udah jelas ya? Udah ya? Udah, Yuk. Mem. Jelas suara saya? Udah, Mem. Udah, Mem. Dengar, Mem. Kita lanjutkan ya. Berikutnya. Saya ulangi. Pangkat 0. Yang perlu diingat juga, suatu bilangan basis jika dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Ya. Jadi dua sifat eksponen ini harus kamu ingat yang telah dipelajari di SMP dahulu, ya. Nah, sekarang kita masuk ke inti pokoknya. Fungsi eksponen. Karena ini merupakan fungsi, berarti kita bisa jabarkan dia nanti dalam bentuk grafik. Jadi grafik fungsi eksponensial. Di sini kita dapat pengertian fungsi eksponensial itu adalah jika diketahui anggota X anggota bilangan real, maka fungsi eksponen merupakan fungsi yang memetakan setiap X ke Fx. Dengan Fx sama dengan A pangkat X. Jadi ini kelihatan ya, Fx sama dengan A pangkat X. Dengan A-nya besar dari 0, dan A-nya tidak sama dengan 1. Itu yang dimaksud dengan fungsi eksponen. Nah, sekarang kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umum fungsi eksponen dapat dibentuk seperti ini. Ini perhatikan. Y sama dengan Fx. Sama dengan KA pangkat X. Jadi di sini ada X sebagai peubah atau variabel bebas, atau juga dia yang termasuk di dalam daerah asal, domain. Ya. Oke. Kemudian A juga disebut bilangan pokok atau basis.
Jadi domainnya itu adalah seluruh bilangan real ya, bebas tak hingga. Oke, A disebut bilangan basis, tapi dengan syarat A-nya itu harus besar dari 0. Dan A-nya tidak sama dengan 1. Maka A itu harus besar dari 1 dan A-nya berada di antara 0 sampai 1. Y disebut variabel tak bebas. Dan K disebut konstanta. Dari sini bisa dicatat-catat sedikit konsep utamanya. Ya. Nah, nanti kamu akan lihat dari sini, kamu akan lihat bentuk dan sifat grafik fungsi eksponen. Jadi tadi A itu adalah basis kan? Basis. Nah, basis. Tapi harus positif ya. Harus positif. Dan dia berada di antara 0 sampai 1. Jadi kalau dia berada di antara 0 sampai 1, itu adalah bilangan pecahan. Benar? Nah, di fungsi Gx, perhatikan gambar yang saya share. Fungsi Gx 1 per A itu adalah yang tadi posisi basis di antara 0 sampai 1. Inilah fungsi eksponen yang bentuknya dia pecahan. Jadi grafiknya nanti yang kamu lihat adalah seperti ini. Yang digambar dia cenderungnya ke kiri ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau dia positif A besar dari 1, dia positif tadi harus ya. Maka fungsi eksponennya adalah yang seperti ini. Fx, fungsi Fx ini adalah A besar dari 1. Bisa dilihat gambarnya? Jelas? Jelas? Baik, saya lanjutkan ke penjelasannya. Oke. Perhatikan grafik fungsi eksponen di samping. Dari grafik tersebut diperoleh beberapa kesimpulan. Nih, perhatikan. Grafik Fx sama dengan KA pangkat X dan Gx sama dengan K seper A pangkat X simetris terhadap sumbu Y. Simetris paham ya? Membagi dua sama nih ya. Oke, seperti bercerminan dia antara Gx dengan Kx. Oke, dan perlu kamu lihat lagi grafik Fx dan Gx memotong sumbu Y di titik 0, K. Oke, kita lanjutkan lagi dari gambar juga 0, K ini titik potongnya. Sumbu X paham ya, dilihat. Merupakan asimtot. Asimtot itu apa? Asimtot itu adalah garis yang didekati grafik fungsi, tapi tidak sampai memotong dengan fungsi tersebut. Jadi berapapun banyaknya, berapapun X variabel yang digantikan, nanti ini tidak akan pernah memotong sumbu X. Dia akan terus mendekati. Itu yang namanya asimtot. Jadi sumbu X adalah asimtotnya. Catat itu ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya, grafik fungsi Fx merupakan grafik Fx. Fx itu yang K A pangkat X, A-nya positif. Itu adalah fungsi monoton naik. Kamu lihat gambarnya makin ke kanan makin tinggi. Seperti itu ya. Itu yang dinamakan fungsi monoton naik. Dan kebalikannya, Gx adalah fungsi yang monoton turun. Karena makin ke kanan, fungsinya akan semakin turun. Tapi tidak pernah memotong sumbu X. Oke? Ya, kita lanjut. Paham ini? Masih bingung? Kalau masih bingung, saya lanjutkan. Lanjutkan penjelasannya biar lebih paham. Baik, cara menggambar grafik fungsi eksponen. Jadi nanti kalau kamu dapat fungsi eksponen, tadi di tujuan pembelajaran kita kedua bisa menggambar grafik fungsi eksponen kan? Ya. Jadi untuk menggambar grafik fungsi eksponen ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya ini mudah sekali. Yang pertama, buatlah tabel titik bantu nilai dari X dan Y. Nilai dari X. Kemudian, gambarlah titik-titik tersebut pada bidang koordinat. Setelah ditentukan titiknya pada bidang koordinat, hubungkan titik-titik yang dilalui
dengan kurva mulus. Artinya kurvanya tidak patah-patah. Ya. Lebih terang lagi, saya berikan contoh. Contohnya seperti ini. Dalam bidang kartesius yang sama, gambar sketsa grafik berikut. Boleh dicatat sambil dicatat ya. Yang pertama, A. Fx sama dengan 2 pangkat X. B. Gx sama dengan 4 pangkat X. Oke. Bagaimana menggambarkannya? Kita lihat solusinya. Nah, yang pertama yang kamu lakukan tadi adalah buat tabel. Buat tabel, tentukan nilai X dan Y-nya. Tadi Y itu yang pertama untuk B adalah siapa? 2 pangkat X. Yang kedua, Y itu adalah siapa? 4 pangkat X untuk yang B. Jadi, saya buat dalam satu tabel, tapi nanti grafiknya ada 2. Kita lihat nilainya seperti apa. Nah, untuk X, saya pilih titik bantu. Titik bantu ini terserah kamu angkanya berapa. Tapi saya sarankan dimulai dari angka yang kecil dulu. Angka yang kecil dan bulat. Biar tidak susah, agar tidak susah ketika kamu mensubstitusi ke fungsinya. Oke. Nah, di sini ketika 2 pangkat X, ketika X-nya kita ganti dengan minus 2, maka kamu akan peroleh nilai Y-nya adalah 2 pangkat minus 2. Maka diperoleh jadinya berapa? 1/4. Lanjut, X sama dengan minus 1. X sama dengan minus 1, X sama dengan minus 1, kamu substitusikan ke fungsi Y sama dengan 2 pangkat X, maka jadi 2 pangkat minus 1. Itu senilai dengan setengah. Kemudian 2 pangkat 0, hasilnya adalah berapa? 1. 2 pangkat 1, hasilnya adalah 2. 2 pangkat 2, hasilnya 4. Dan 2 pangkat 3 hasilnya 8. Inilah titik-titik bantunya. Kita ada 6 titik bantu di sini. 6 itu, titik itu adalah perpaduan dari X, Y ya. Oke. Ya. Jadi kita punya titik min 2,1/4, min 1,5, 0,1, 1,2, 2,4, dan 3,8. Titik untuk fungsi Y sama dengan 2 pangkat X. Kemudian, untuk titik fungsi 4 pangkat X, untuk fungsi X 4 pangkat X, kita akan peroleh sama seperti yang 2 pangkat X tadi. Kita substitusikan juga X-nya sama dengan minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Maka kita peroleh titiknya adalah ketika dia min 2, 16, min 1,1/4, 0,1, 1,4, 2,16, dan 3,64. Maka dari sini kita akan dapati gambar grafiknya. Nah, ini gambar grafiknya jelas ya? Gimana nih? Atau udah pada kemana semua nih suaranya? Jelas, Mem. Jelas ya, ini grafiknya. Jadi ini grafik untuk jelas ya. Fx sama dengan 2 pangkat X. Grafik Fx sama dengan 2 pangkat X. Di sini tadi yang titik-titik bantu kita tampilkan, kita tulis di grafik kartesiusnya, kemudian dihubungkan. Menghubungkannya itu harus kurva mulus, jangan patah-patah. Jadi nampaklah garis Fx ini, kurva Fx ini adalah garis lengkung. Basisnya 2, berarti positif tadi ya. Cenderung monoton naik. Kemudian Gx sama dengan 4 pangkat X juga lakukan hal yang sama, dihubungkan, maka diperolehlah gambar Gx sama dengan 4 pangkat X. Oke, bisa ya? Bisa, insya Allah kita lanjut ke yang berikutnya, supaya lebih jelas. Boleh sambil dicatat ya. Ya, yang berikutnya.
Ini adalah grafik, kita diminta melukiskan grafik fungsi f(x) sama dengan 2 pangkat x untuk bilangan real. Kalau dari fungsinya kita udah langsung tahu nih, 2 pangkat x berarti dia gambarnya pasti monoton naik karena basisnya adalah 2. Nah, ini hasilnya. Jadi lakukan hal yang sama seperti tadi. Tentukan titik bantu variabel x, pilih variabel x yang dia angkanya kecil supaya hasil y-nya juga tidak besar. Oke, dari variabel x tadi diperolehlah titik bantunya adalah min 3,1/8, min 2,1/4, min 1,5, 0,1, 1,2, 2,4, 3,8. Kamu gambarkan di grafik kartesisnya, skalanya harus tepat ya, biar bagus gambarnya. Setelah skala yang tepat, titik-titiknya dihubungkan, jadilah kurva persamaan fungsi eksponen. Dengan Y sama dengan apa tadi? 2 pangkat X, seperti di gambar. Ini contoh nomor 2. Oke, saya lanjutkan. Nah, kita muncul ke problem yang ketiga ya. Problem yang ketiga, di sini kita pakai fungsi eksponen jika basisnya berada di antara 0 sampai 1. Berarti bentuknya adalah basis pecahan. Maka secara ini tadi dari catatan sebelumnya, berarti kita sudah tergambar. Gambarnya pasti nanti monoton turun. Ya, fungsinya akan fungsi turun. Nah, ini kita lihat solusinya ya. Ya, sama langkah-langkah menggambar grafik fungsinya sama yang dilakukan. Yang kamu lakukan adalah tentukan titik bantu dengan menentukan beberapa nilai variabel x dan y. Jadi variabel x ini bebas kamu pilih angka yang dia jangan terlalu besar agar dapat nilai y yang juga tidak terlalu besar. Oke, kita mulai ya. Kita dapat nih titik potong sumbu y-nya kalau x-nya sama dengan 0 ya. Nih, y sepertiga pangkat 0 sama dengan 1. Maka titik potong sumbu y kita udah dapat 0,1. Dilanjutkan, ini titik bantunya. Titik bantunya saya pilih dari minus 3 sampai 3. Ketika x-nya minus 3 berarti sepertiga pangkat minus 3. Maka akan dapat 3 pangkat 3, hasilnya adalah 27. Titiknya min 3,27. Sepertiga pangkat minus 2, berarti hasilnya adalah 3 pangkat 2, 9. Maka hasilnya adalah min 2 pangkat 9. Dan seterusnya sampai di titik 3, X sama dengan 3. Maka Y-nya diperoleh sepertiga pangkat 3, maka kamu akan peroleh nilai Y-nya sama dengan 1/27. Seperti konsep di awal yang saya berikan tadi ya, ingat pelajaran SMP-nya. Nah, setelah kamu menemukan titik-titik bantu ini, kamu gambarkan titik-titik ini di dalam grafik kartesius, lalu hubungkan menjadi kurva mulus. Inilah grafik fungsi Y sama dengan X, 1/x pangkat 3 tadi ya, 1/x pangkat 3. Sampai di sini bisa dilanjutkan? Gimana nih responnya? Bisa ya? Nah, sambil dicatat-catat, nanti dirapikan catatannya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi kalau yang tadi kan menggambar grafik fungsi. Kalau yang di sini masalahnya adalah kamu memahami dulu di fungsi eksponen tapi tidak menggambarkan grafik fungsi. Tapi dikasih masalah yang lain berkaitan dengan fungsi eksponen. Jadi ini contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir. Coba kamu perhatikan di sini. Sebuah fungsi eksponen Y sama dengan K kali A pangkat X. K itu koefisien ya. Di sini juga diketahui grafik fungsi tersebut melalui titik 0,5 dan 2,20. Tentukanlah fungsi eksponen tersebut. Jadi terbalik ya, kalau tadi kita ada fungsi eksponennya, gambarkan grafik fungsinya.
Untuk di soal nomor 4, kamu analisis sedikit. Dia diketahui fungsi eksponennya, tapi fungsi eksponennya belum tahu koefisiennya berapa, basisnya berapa. Yang diminta adalah fungsinya. Jadi ini sama dengan berapa pangkat berapa, seperti itu ya. Jadi di sini intinya kita harus cari apa kalau mau tahu fungsi eksponennya. Kita harus cari basis dan koefisiennya. Oke. Lanjutkan ya solusinya. Baik, tadi katanya fungsi Y sama dengan K KA pangkat X melalui titik berapa? Titik 0,5 dan 2,20 ya. Y sama dengan KA pangkat X melalui 0,5, 2,20. Artinya, X-nya 0, ketika X-nya 0, Y-nya 5. Dan ketika X-nya 2, Y-nya 20. Maka kita bisa substitusi nih titik yang sudah diketahui. Jadi beda dengan yang tadi kita cari variabelnya bebas, variabel X-nya bebas, kita cari Y-nya, baru digambarkan. Sedangkan ini kebalikan. Jadi sudah diketahui titiknya sudah diketahui, kamu substitusi ke fungsinya. Oke, kita lanjut ya. Ini dia penyelesaiannya. Oke. Di sini diketahui grafik fungsi eksponen melalui tadi 0,5. Maka kita masukkan X-nya di sini 0, Y-nya 5. Berarti Y 5 diganti ya, Y-nya sama dengan 5, sama dengan K dikali A pangkat X-nya tadi berapa? 0. Dari persamaan ini kita akan memperoleh A pangkat 0 sama dengan 1. Maka 5 sama dengan K. 1 kali K ya. Berarti kita dapat peroleh K sama dengan 5. Dengan demikian koefisien fungsi eksponen tersebut adalah berapa? 5. Sehingga Y sama dengan 5 kali A pangkat X. Dan juga diketahui dari soal kalau fungsi tersebut juga melalui 2,20. Titik 2,20. Artinya kalau dia titiknya 2,20, X-nya ini sama dengan 2 dan Y-nya 20. Berarti bisa kita ganti ya. Kita ganti Y20. K tadi sudah diketahui Y20. K sudah diketahui berapa? 5. A-nya belum diketahui. X-nya sama dengan 2. Maka diperoleh persamaan. Ini kita sama-sama bagi 5 ya. 4 sama dengan A pangkat 2. Maka kita peroleh A-nya 2. Tidak minus 2 ya, karena tadi kata kuncinya A-nya harus lebih besar dari 0 untuk fungsi eksponen. Oke, maka kita akan mendapat peroleh, kita substitusikan A itu adalah 2 dan K itu sama dengan 5. Jadi secara umum fungsi eksponen tersebut adalah, supaya dia variabelnya berganti nih ya, Y-nya sama dengan 5 kali 2 pangkat X. Hati-hati ya, jangan kamu kalikan 5 kali 2, 10 pangkat X. Di sini 5 koefisien dari 2 pangkat X. Paham ya? Jadi diperolehlah fungsi eksponen 5 kali 2 pangkat X. Mungkin itu saja contoh yang bisa saya berikan. Di sini saya akan berikan kesimpulan dari grafik fungsi eksponen. Perbedaan antara fungsi eksponen ketika A-nya sama dengan 1 dan A-nya berada di antara 0 dan 1. Jadi domainnya tetap tak hingga, ya, domain tetap tak hingga. Range-nya itu dari 0 sampai tak hingga pasti positif. Intercept ini adalah titik potong sumbu Y ya. Titik potong sumbu Y sama-sama di 0,1. Gambarnya nanti
Berbeda ketika dia di A pangkat X, dia increasing, berarti naik ya. Dia naik, sedangkan yang satu lagi nanti dia akan turun. Itu dia. Kita lanjut yang berikutnya. Nah, inilah secara umum gambar grafik fungsi A pangkat X dengan A pangkat minus X. Jadi satu monoton naik, satu lagi monoton turun. Dan X adalah garis asimtot. Itu garis asimtot itu adalah garis yang tidak akan pernah dipotong oleh kurva. Baik, di sini saya berikan contoh soal latihan yang untuk kamu latihan di rumah. Ada 2 ya, boleh dicatat. Boleh dicatat, dilatih-latihkan di rumah. Nah, untuk kuis modul dan PowerPoint ini juga sudah saya share di grup kita di akun psikologi. Jadi silakan dilihat untuk yang di OSN. Mungkin yang di kelas lain juga sudah di-share oleh Pak Erwin dan Pak Taufik. Oke, demikian saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Waktunya udah habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.